Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Dan salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada kita semua saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kita. Sehingga anytime Anda mendengarkan, karena ini cuma satu kali dalam satu hari, kiranya kita bisa mengambil manfaat dari gaya kepemimpinan Ibu Sherly Djohanda. Ini karena saya menjadi penggemar berat ya, atau fans berat Ibu Sherly Djohanda, sehingga mungkin saya satu-satunya orang yang tidak melepaskan kata-kata ini ya. Ada dua pribadi yang selalu saya katakan bahwa saya selalu mengatakan bahwa dua pemimpin yang saya kagumi, walaupun saya tahu bahwa pemimpin saya ada di sini, Pak Iqbal, itu punya hal yang sangat luar biasa juga, bahwa tetapi sangat sepi dengan apa istilahnya medsos, sehingga kita kurang bisa mengeksplor apa yang beliau lakukan. Tetapi ketika dia mengeksplor, teman saya berbagi tentang apa yang dia lakukan, bahwa membayar utang-utang yang ada dan sekarang fokus kepada pengentasan kemiskinan yang kronis di Lombok ini dan di provinsi inilah khususnya. Sehingga mungkin ke depan, karena dia waktu yang lalu fokus untuk menyelesaikan utang. Memang hidup itu kalau mau nyaman jangan berhutang sebenarnya ya. Hidup itu kalau mau nyaman jangan berhutang. Sehingga dua hal yang membuat kita deg-degan. Yang pertama itu ketika kita jatuh cinta berjuta rasanya, tang ting. Yang kedua jatuh tempo. Jadi lebih baik kalau bisa ya jangan berhutang, apalagi ke bank ya. Ya kalau ke kita dengan penuh tanggung jawab bisa menyelesaikannya ya nggak apa-apa ya. Tapi yang mau saya katakan, kalau mau nyaman, tapi kalau pengusaha itu berbeda ya. Tentu dia sudah perhitungkan segala sesuatu. Tapi kalau kita mau berhutang karena konsumtif, janganlah ya. Jauhkan itu. Karena Anda akan tersiksa dengan itu. Otak Anda akan puyeng. Hati Anda akan gelisah. Apalagi pada saat-saat mau jatuh tempo, uang Anda tidak ada. Munyer deh. Karena saya sudah mengalami. Jadi saya tahu ketika saya mau menyekolahkan anak saya itu dua-dua, itu ada masa-masa seperti itu. Tapi kita ya walaupun demikian, apa yang kita tanggung jawab yang kita lakukan. Saya ini kan orang Batak itu demi anak dia mau berhutang apapun. Karena ketika dia berhutang dia akan menyelesaikan setiap masalahnya. Dan demi anak hutang, tapi jangan hutang tidak dibayar. Hutang yang betul-betul, walaupun ada masa-masa yang seperti saya katakan itu, dik-dak-dik, ya, dak-dik-duk, atau dik-dak-dik. Tapi itu pengalaman, supaya kita juga bisa, tapi yang mau saya katakan, ketika Anda menggunakannya untuk sesuatu yang tidak konsumtif, misalnya Anda membangun usaha Anda, ya Anda sudah bisa perhitungkan itu. Berapa hasil Anda per bulan dan berapa Anda akan pakai, jangan sampai melewati plafon. Nah, jadi yang kedua ini, kemarin saya sudah bercerita seorang Ibu Sherly, dia mempunyai apa yang disebut moral qualification dan juga dia mempunyai social qualification. Nah, yang saat ini saya akan membawakan adalah mental qualification. Jadi orang yang punya mental, kecakapan mental, baik itu jiwanya, baik itu pikirannya, dan pikirannya ini tidak
sedang rusak atau pikirannya tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, kepentingan yang dia kerjakan itu adalah untuk, makanya lahir ide-ide yang berlian karena ibu ini punya mental qualification. Ide-ide yang berlian dia miliki adalah ketika mereka, atau katakanlah ibu ini melihat orang-orang muda yang pengangguran, mereka dilatih dengan kecakapan yang maksimal. Ketika UMKM tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, mereka latih, atau ibu ini melalui dinas-dinas terkait, mereka latih supaya apa? Menghasilkan sesuatu, sehingga orang-orang muda yang masyarakat, orang-orang muda yang dipimpinnya itu menjadi berfungsi dengan baik, berguna bagi kemajuan daerah di mana mereka dan khususnya bagi Maluku Utara. Dan gaung ini bisa merambah kepada seluruh Indonesia, dan itu sebabnya ketika dia ada di satu daerah, dia banyak kali memberikan pemaparan apa yang dilakukannya. Karena apa yang dilakukannya itu sudah betul menghasilkan sesuatu. Pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa, dan pengangguran sedikit, dan orang-orang yang bekerja di pabriknya di sana berstandar internasional. Jadi itu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Adanya mental yang baik, adanya pikiran-pikiran, ide-ide yang brilian yang dapat diwejawantakan di tengah-tengah masyarakat. Dari ide-ide yang brilian itu, dari ide-ide lahir kreativitas yang membawa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Daerah rawa yang tadinya mungkin tidak menghasilkan, disulap menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan nilai ekonomi dengan membuat tempat berjualan lah di situ, tempat apalah di situ, kumpulnya masyarakat, sehingga lahan tadi yang diabaikan tadi bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, itu karena adanya mental qualification, ada moral, ada kecakapan sosial, dan ada mental yang akibatnya mental qualification ini yang mereka miliki akhirnya menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak sehat dalam mental mereka. Buktinya tidak sehat. Mereka tidak mau peduli dengan masyarakat kecil. Buktinya mereka korup. Itu namanya moral tidak baik, mentalnya juga tidak baik. Kalau mentalnya baik, dia akan peduli kepada pertumbuhan masyarakat. Kalau moralnya baik, maka mereka akan peduli kepada keadaan yang sedang rusak, supaya dibenahi. Tapi kalau sudah social qualification-nya tidak ada, mental qualification-nya tidak ada, dan kemudian moral qualification-nya juga nggak ada, rusak dah. Jadi visi misi yang dibuat hanya sekedar slogan. Ada kan orang, visi misi saya kalau nanti saya berhasil jadi bupati, saya akan bangun ini, bangun itu. Setelah dia jadi bupati, nggak ada satupun yang dilakukannya. Karena tidak ada kecakapan sosialnya, tidak ada mental qualification-nya, moralnya juga tidak baik. Kalau moralnya baik, dia akan melakukan janjinya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang... Itu tentu sesuatu yang tidak baik, ya. Jangan jadi pemimpin seperti itu. Dan gaya kepemimpinan Ibu Shirley, ya itu sangat luar biasa. Ya, jadi yang keenam, yang ketujuh. Saya kadang-kadang sampai lupa juga saya ini yang sudah keberapa ya. Kalaupun saya sebut berjalan angka, tapi itulah urutannya. Jadi ada pemimpin yang tidak punya mental qualification, tapi Ibu Shirley punya itu. Dan itu sebabnya dia bisa merangkul semuanya, menjadikan itu sebuah dengan ide cemerlangnya
atau ide-ide yang dikumpulkan dari masyarakat, dan itu melahirkan kebijakan, dan kebijakan itu membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan itu terbukti bahwa Maluku Utara menjadi mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Indonesia. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan kita berharap itu bisa terjadi di provinsi kita, semakin besar gerakan Pak Iqbal, ya. Dan saya ingin sebenarnya mendapatkan informasi yang jelas, ya, dari beliau, ya, atau dari medsos kah, dari manapun. Yang penting hingga saya bisa berbagi bagaimana ekonomi di daerah saya ini. Saya mau katakan, mau bilang, saya tidak pernah bisa melihat bukti atau medsos, terkecuali hal yang dia lakukan, bagaimana ya, ini juga dia punya moral yang baik. Ketika orang kecelakaan, dia bawa ke rumah sakit, dia obati, dan lain sebagainya. Itu yang pernah saya lihat di YouTube. Nah, ini semakin perlu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif perlu diekspos, ya, untuk supaya masyarakat itu tahu, dan kemudian oh, ini gubernur saya begini, ya. Ya, kadang-kadang kenapa kamu cerita soal gubernur di sana ke gubernur? Karena saya tidak dapat info. Kalau saya dapat info tentang gubernur saya, pasti saya akan lakukan, ya. Tapi nanti mungkin ke depan, ya, kalau saya dapat info dari medsos kah, dari orang terdekatnya kah, dari orang-orang yang pernah bersinggungan dengan mereka kah, maka saya akan exploring, ya. Tapi kali ini yang kita dapat bahan dari pengamatan, dari pembicaraan beliau, dari masyarakat, komentar-komentar masyarakat, dan itu saya rangkum dalam sebuah apa yang dikatakan mereka memiliki apa yang disebut mental qualification. Jadi mentalnya cukup sehat, pikirannya cukup sehat untuk membawa, sehingga pikirannya untuk membawa masyarakat itu masyarakat yang maju makmur, sejahtera, itu bisa terrealisasi. Dan yang terakhir adalah, ini ada dua personality qualification. Jadi dia, saya katakan dia cakap dalam memimpin, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dia punya kemampuan untuk memimpin, ya, dia punya kemampuan untuk memimpin, dan kemampuan itu disertai keinginan yang kuat, yaitu seperti saya katakan kemarin dulu, ya, bagaimana seorang ibu kemarin dulu. Jadi seorang ibu yang sehat adalah ibu yang ingin anaknya lebih baik dari dia. Dia mau memelihara, memberikan yang terbaik, pendidikan, makanan, apapun itu, hanya untuk kebaikan anak-anaknya di masa depan mereka. Dia sebagai seorang orang tua, saya sebagai orang tua, saya ingin nasib anak-anak saya jauh lebih baik, ya, dari saya itu sebagai orang tua. Nah, jadi itu juga lah yang dimiliki oleh ibu ini. Jadi sehingga personality qualification, kecakapan pribadi ini atau kecakapan personal ini, itu bisa dikembangkan dalam kepemimpinan, dan itu telah terbukti dia bisa menyatukan kekuatan di dalam kepemimpinannya, sehingga mereka bisa bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja untuk membangun Maluku Utara yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita berharap, ya, yang sekarang ini menjadi pemimpin dimanapun, kalau Anda sempat mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, semoga hal-hal yang baik dari seorang pemimpin. Jangan takut untuk meniru, jangan takut untuk mencontoh, jangan takut untuk menteladaninya. Dan karena itu penting, ya, penting. Jadi kalau hal-hal yang baik kita tiru, itu baik. Tapi kalau hal-hal yang jahat, misalnya korupsi, mental, itu kan nggak baik itu kalau gitu. Atau dia tidak tahu apa yang diperbuat, sudah tahu jalan rusak, dia nggak mau berbuat apa-apa itu, karena dia nggak tahu apa yang diperbuat. Jadi nggak bisa seperti itu. Pemimpin itu dia tahu itu rusak, dia harus perbaiki. Kalau dia punya mental moral yang baik, pikiran yang baik, itu jalan sudah menyusahkan orang banyak,
Kenapa saya tidak menggunakan anggaran yang ada untuk memperbaiki? Sorot ke situ dulu. Kan itu bisa bertahap kah? Bisa apalah. Itu kalau dia punya kecakapan personal dalam memimpin. Kalau tidak ya memang bahaya ya. Ini sudah keluar suara. Jadi saya ingin mengakhiri, semoga kepemimpinan siapapun tidak takut untuk meniru orang-orang baik, tidak takut meniru seperti Pak Dedi. Ya, kedua orang ini menjadi langganan saya di dalam medsos saya, menonton, dan kiranya mereka terus diberikan, dan doa dan harapan saya kedua pemimpin ini ataupun orang-orang hebat yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Bukan orang-orang yang hanya omon-omon, tapi menjadi presiden. Saya berharap kalau ini misalnya mereka disandingkan kedua pemimpin ini, kira-kira bagaimana Indonesia. Kita kan nggak tahu. Si Dedi yang jadi presiden kah, atau Ibu Sherly yang jadi presiden kah, kita nggak tahu. Atau Ahok, ya kita nggak tahu juga kan. Ya, karena apa? Orang-orang hebat sebenarnya harus menjadi pemimpin di bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi kuat, makmur, mendunia, ya, dan menjadi Indonesia emas ke depan. Kiranya kita terus berharap akan tampil pemimpin-pemimpin besar di bangsa ini, baik di kabupaten, kota, ataupun di provinsi, dan di bangsa ini. Di bangsa ini kan cuma satu yang terjadi presiden dan wakil, ya. Dan mereka bisa membawa Indonesia kepada hal yang sangat luar biasa. Naik, menanjak, terus sampai menuju Indonesia emas. Mantap, mantap, mantap!